Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rosita Nur, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi semester 6. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia 4-6 tahun di RA Kecamatan Pamulang yang disusun oleh Ita Rosita Nur, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Haira Khalid MPD. Latar belakang dalam penelitian ini adalah masih dapat anak yang tidak mandiri dalam memakai dan melepas sepatu, membawa tas sekolah masih dibantu oleh orang tua. Dan ada sebagian anak yang masih ditunggu di sekolah. Hal ini yang akan menjadikan anak pribadi kurang mandiri dan bergantung kepada orang lain. Tidak hanya itu, kemandirian yang tidak utuh juga akan berdampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pola asuh orang tua? 2. Bagaimana kemandirian anak usia 4-6 tahun? 3. Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak? 4. Bagaimana perbedaan kemandirian anak usia 4-6 tahun ditinjau dari perbedaan pola asuh orang tua? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1. Pola asuh orang tua, kemandirian anak, pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak, perbedaan kemandirian anak ditinjau dari perbedaan pola asuh orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa angket dan dokumentasi. Sampel penelitian sebanyak 66 orang tua atau wali murid anak usia 4-6 tahun dari RA Sekecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh dari angket dianalisis menggunakan uji korelasi Biparate Pearson. Uji regresif sederhana dan uji ANOVA. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa 1. Sebagai besar orang tua anak usia 4-6 tahun di RA Kecamatan Pamulang menerapkan pola asuh demokratis sebanyak 21 orang atau 32%. Data distribusi pola asuh orang tua dapat dilihat pada tabel 4.2. Sedangkan orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter sebanyak 18 orang atau 27%. Pola asuh permisif sebanyak 11 orang atau sebanyak 17%, dan pola asuh campuran sebanyak 16 orang atau 24%. Sebagian besar anak usia 4-6 tahun di RA Kecamatan Pamulang berada pada tingkat kemandirian sedang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6, sedangkan kemandirian anak usia 4-6 tahun yaitu dengan tingkat kemandirian tinggi 23 anak atau 35%, tingkat kemandirian sedang 28 atau 42%, dan tingkat kemandirian rendah anak 23%. Hasil uji statistik dengan berdasarkan nilai R hitung Pearson correlation diketahui untuk hubungan pola asuh X dengan kemandirian Y adalah sebesar 0.531 atau R tabel 0.242, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau koneksi antara variabel pola asuh dengan variabel kemandirian. Karena R hitung atau Pearson correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif. Uji regresi linear sederhana dengan diperoleh nilai T hitung sama dengan 5.013 dengan nilai signifikansi 0.000 atau kurang lebih 0.05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia 4-6 tahun di RA Sekecamatan Pamulang dari tabel 4.16. Hasil dari uji ANOVA dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 108.174 dan nilai SIG 0.000, sedangkan F tabel dapat dilihat pada distribusi nilai F tabel yang ada di lampiran dengan derajat kesalahan 5% adalah 2,37. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung 108.178 kurang lebih F tabel 2,37 dan SIG hitung 0.000 kurang lebih dari SIG ditentukan 0.05, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kemandirian anak usia 4-6 tahun ditinjau dari pola asuh orang tua di RA Muslim Asia Afrika.
Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi orang tua dan calon orang tua serta bersangkutan untuk membenahi dan mempersiapkan mengenai pola asuh yang sudah maupun hendak diterapkan dalam membentuk kepribadian anak tanpa mengurangi hak-hak anak. Bukan hanya tugas orang tua sebagai pemberi pola asuh yang harus menjadi tumpuan, tetapi semua anggota keluarga dan lingkungan juga ikut berperan penting. Tanpa adanya kerjasama antar anggota keluarga dan lingkungan, tidak akan tercapai tujuan mendidik anak. Dengan kata kunci, pola asuh orang tua, kemandirian anak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.